Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di podcast sosial yang membahas banyak isu-isu besar. Tetapi kali ini kami akan membahas isu besar yang sedang tren pada kali ini. Tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng yang ada di sini. Perkenalkan sebelum itu, nama saya adalah Fahri Azin Nugroho, NIM 543 dan nasib kita yang jujur. Nama saya Rahmat Perdana dengan NIM 5002. Saya Miftah Hudana dengan NIM 5005. Saya Ferdina dengan NIM 5037. Saya Salsabila Mira Putri dengan NIM 5017. Saya Sadia Purwatulapi dengan NIM 5019. Kita telah menyapa mbak-mbak, mas-mas, narsum yang ada di sini. Dan kita akan masuk daripada pembahasan yang pertama. Tapi sebelum itu, di kesempatan ini teman-teman di sini itu akan membahas satu isu besar dan hasil investigasi yang akan nantinya membahas, yaitu mengenai krisis iklim di Nusa Tenggara Timur. Setelah menelusuri berbagai sumber, isu yang ada di Nusa Tenggara Timur ini banyak faktor yang mempengaruhi yang ada di dalamnya. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Mbak Salsa yang ada di sebelah kiri saya. Sebenarnya gas rumah kaca itu apa yang paling memicu krisis iklim di NTT dan bagaimana proses hingga menyebabkan kekeringan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur? Bisa dijelaskan begitu? Terima kasih Mas Fahri. Setelah kami menelusuri berbagai sumber, kami menemukan bahwa gas rumah kaca yang paling berperan dalam krisis iklim di NTT adalah karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan nitrogen oksida N2O. Gas-gas tersebut dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan dan pembangkit listrik, penebangan serta pembakaran hutan, kegiatan peternakan yang menghasilkan gas metana, serta menggunakan pupuk kimia dalam pertanian. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer. Proses ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Akibatnya suhu bumi meningkat atau terjadinya pemanasan global. Dampaknya musim kemarau di NTT menjadi lebih panjang, curah hujan berkurang dan kekeringan semakin sering terjadi. Sangat menarik teman-teman. Dan Mbak Salsa saya menjelaskan bagaimana iklim itu bisa berubah sangat begitu cepat ya. Tetapi dan kita pahami bahwasanya aktivitas manusia juga memiliki peran besar gitu ya. Bahwasanya dalam peningkatan emisi gas rumah kaca itu memicu perubahan iklim. Dan selanjutnya aku ingin bertanya nih sama Mbak Miftahul, mengapa NTT itu rentan banget nih terhadap El Nino dibandingkan La Nina? Apa itu untuk ini? Dari hasil investigasi yang kami lakukan, NTT itu tuh lebih rentan terhadap El Nino. Setelah kami menelusuri informasi dari BMKG dan BNPB, kami menemukan bahwa El Nino menyebabkan berkurangnya pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk salah satunya di NTT. Akibatnya, curah hujan menurun sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang. Dan dampaknya adalah kekeringan semakin parah, masyarakat mengalami krisis air bersih, gagal panen, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Bukti yang kami temukan adalah pada tahun 2023 sampai 2024, sejumlah kabupaten di NTT menetapkan status siaga darurat kekeringan akibat kekurangan air bersih dan gagal panen. BMKG juga menjelaskan bahwa El Nino menyebabkan curah hujan di wilayah NTT berada di bawah kondisi normal. Selain itu, BNPB juga melaporkan bahwa kekeringan akibat El Nino berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih di berbagai daerah di NTT. Oke, jadi perubahan iklim ini akibat gas rumah kaca yang kian hari semakin mengerikan dan perubahan itu sangat drastis. Jadi kondisi ini juga diperparah oleh fenomena El Nino ya, sehingga dampaknya juga semakin besar. Oke, jadi ini sangat menarik teman. Saya ingin bertanya kali ini kepada Rafa, apa dampak kondisi ini terhadap mata pencaharian yang ada di masyarakat NTT? Bagaimana kondisi mereka? Oke, dari hasil analisis kelompok kami menemukan bahwa sebagian besar masyarakat NTT itu bekerja sebagai petani dan peternak yang sangat bergantung pada curah hujan, Mas. Jadi, ketika kekeringan terjadi, hasil panen menurun, bahkan mengalami gagal panen. Selain itu, ternak juga mengalami kekurangan air, pakan, dan sehingga produktivitas ikut menurun. Akibatnya pendapatan masyarakat berkurang,
harga pangan meningkat, dan jika kondisi ini terus berlangsung, akan kemiskinan juga berpotensi meningkat juga, Mas. Berarti sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi ya, sangat masyarakat NTT. Oke, tadi kan kita membahas tentang masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat NTT. Kali ini kan beralih ke dampak sosial itu. Apa yang dirasakan oleh masyarakat di ada NTT? Kalau kita bertanya kepada Mbak Ayu, bisa bagaimana ceritanya? Saat ini informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih sehingga harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan air juga mengganggu kegiatan belajar di sekolah dan pelayanan kesehatan. Bahkan ketika sumber air semakin terbatas dapat muncul konflik dan pemanfaatan sumber daya air. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Berarti sangat berpengaruh besar ya. Oke, tadi kan apa sih yang dijelaskan ekonomi tentang sosial, tapi kali ini kita akan membahas apa yang dihadapi oleh masyarakat untuk menghadapi kondisi tersebut yang telah terjadi di Indonesia. Kali ini kita akan bertanya kepada Mbak Virginia yang ada di sebelah kanan saya. Boleh diceritakan begini, Pak, bagaimana? Setelah kami mempelajari berbagai referensi, kami menyimpulkan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi kebencanaan, yaitu memahami risiko kekeringan serta mengetahui cara mengurangi dampaknya. Masyarakat juga dapat melakukan berbagai upaya mitigasi seperti yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan seperti menanam dan merawat pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak membakar sampah maupun lahan. Yang keempat, membuat tempat penampungan air hujan. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang terakhir, serta mengikuti informasi cuaca dari BMKG agar lebih siap memahami musim kemarau. Menurut kami, tindakan tersebut merupakan bentuk eco-citizen action, yaitu tindakan nyata masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Menarik sekali ya teman-teman. Dari diskusi yang hari ini kita bicarakan bersama teman-teman yang di sini, kita memahami bahwasannya krisis iklim di NTT itu bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga disebabkan oleh faktor manusia yang aktivitasnya itu meningkatkan gas rumah kaca. Jadi sehingga menyebabkan faktor-faktor lain seperti fenomena El Nino, sehingga berdampak juga pada lingkungan, juga ekonomi, juga ke pendidikan, itu juga ke pertanian, juga ke ekonomi yang mungkin sangat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Terima kasih Pak Ri. Setelah melakukan investigasi mengenai krisis iklim di NTT, kami menyadari bahwa perubahan iklim merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, kami mengajak seluruh pendengar untuk mulai menjadi eco-citizen, yaitu masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana seperti menghemat listrik, penggunaan air, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tidak membakar sampah maupun lahan, menanam pohon, menjaga kelestarian hutan, serta mengikuti informasi cuaca dari BMKG agar lebih siap menghadapi potensi bencana. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, jika dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, akan memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masa depan bumi. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan sekitar, dan mulai dari sekarang. Karena bumi yang kita jaga hari ini adalah warisan bagi generasi yang akan datang. Sangat menarik sekali teman-teman, bagaimana penjelasan oleh Mas narasumber dan Bapak narasumber yang ada di sini sangat bermanfaat, dan itu membuktikan bahwa podcast ini bisa menambah krisis iklim di Nusa Tenggara Timur, dan sekaligus juga menginspirasi bahwa kita harus menjadi eco-citizen yang peduli terhadap lingkungan dan harus menjadi seorang pencinta lingkungan itu sendiri. Saya Maria Haji Nugroho. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya bersama narasumber pamit undur diri, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.